Cepatnya perkembangan teknologi dan juga banyaknya platform media sosial membuat nilai Pancasila dikhawatirkan dapat terkikis oleh generasi muda. Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. Mau nanya, Mas? Iya, boleh. Menurut kamu, apa sih Pancasila itu dan kenapa penting bagi bangsa Indonesia? Pancasila itu sebuah dasar negara. Dan kenapa kok penting bagi bangsa Indonesia? Karena memang Indonesia ini punya karakteristik tersendiri dan berbeda dari negara-negara yang lain, yaitu banyak keragaman, banyak suku, budaya, dan perlunya ada Pancasila yaitu untuk menyatukan itu semua. Menurut saya itu 5 pedoman dasar bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku maupun berkebangsaan. Pancasila adalah sebuah ideologi yang unik karena bisa dibilang berbeda dari ideologi lainnya seperti liberal, demokratis, kemudian komunis. Nah, menurutku kenapa penting? Karena ini termasuk identitas dari sebuah bangsa itu sendiri. Dan kenapa penting juga ya? Unik aja sih, cuma di Indonesia yang punya. Oke, selanjutnya kalau aku karena kita sebagai ideologi bangsa dan negara yang mana nilai-nilai itu sangat berguna sebagai mahasiswa, jadi penting banget kita untuk melandasi diri kita sendiri. Pancasila itu sendiri merupakan nilai-nilai bangsa Indonesia yang menyatukan kita sebagai bangsa. Nah, kenapa Pancasila itu penting? Karena menurut saya Pancasila itu yang membuat kita berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi nilai Pancasila itu yang menyatukan kita. Yang kedua, menurut kalian nilai-nilai Pancasila mana yang paling relevan diterapkan oleh mahasiswa sekarang? Berbicara yang paling relevan, kalau yang paling relevan menurut pertanyaan itu adalah yang paling sering diterapkan, ya harusnya sila pertama. Karena kan itu menyangkut spiritual dan ketuhanan. Kalau relevan yang dimaksud adalah yang seharusnya lebih banyak diterapkan oleh mahasiswa sekarang adalah keadilan. Karena apa? Ya gimana ya? Keadaan di dalam kampus sekarang itu nggak hampir beda dari di luar sana. Ada nepotisme, kemudian bagi-bagi jabatan. Jadi ya yang paling relevan diterapkan atau yang harusnya diterapkan itu keadilan sosial supaya adil lah ya. Selanjutnya, kalau aku dari aku sendiri saya passion gitu ya sama jawabannya dengan novel, benar katanya kayak nilai keadilan, karena ya dimana kita sebagai sosok mahasiswa kita yang mampu mendobrak para pemerintah untuk ibaratnya untuk membuka suara kalau gimana negara kita, apa yang kita butuhkan. Yang kedua, menurut Mas, nilai-nilai Pancasila yang paling relevan diterapkan di mahasiswa sekarang itu apa? Menurut saya itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Soalnya ini biasanya itu semakin bertambahnya semester itu mahasiswa itu semakin berkurang keimanannya. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Pertanyaan terakhir, Mas. Terakhir, ketiga. Iya, pertanyaan ketiga. Nah, untuk pertanyaan ketiganya, ini mati HP-nya. Jadi Pertanyaan ketiga, sebagai mahasiswa bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di sehari-hari kampus? Ya simpel aja, sila pertama ketuhanan, ya cukup ibadah. Terus sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Simpel aja, kalian cukup pay respect terhadap orang lain, nggak harus yang lebih tua ya, ke teman sendiri pun bisa. Terus sila ketiga persatuan ya nggak usah gendut lah. Sila keempat itu musyawarah ya, kalian diskusi tugas ya itu masukannya udah diskusi dan bermusyawarah itu. Terus keadilan ya tadi udah aku bilang ya, jangan menerapkan nepotisme. Oke, selanjutnya. Oh, dari aku sama sih jawabannya sama numpang. Oke. Saya kan Pancasila ada 5 nilai. Nah, yang pertama itu ketuhanan dan nilai itu bisa kita lakukan dengan menjalankan ibadah kita.
Nah yang kedua itu kemanusiaan yang adil beradab. Itu bisa kita dapatkan dengan mengetahui etika pada dosen, pada sama mahasiswa dan lain-lain. Yang ketiga itu sopan Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus satu dan berkebijakan. Lalu yang keempat itu kemanusiaan dan ya jawaban itu pokoknya intinya kita harus ketika ada suatu masalah kita harus bermusyawarah dan bukan berjalan sendiri. Lalu untuk yang kelima kita harus berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Negara Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memerlukan proses yang sangat panjang, di mana ketika Jepang sudah mulai kalah dari perang, Jepang mulai mengubah strateginya dengan menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada saat itu dan mulai membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan negara merdeka. BPUPKI menjadi forum pertama bangsa Indonesia yang membahas tentang dasar negara. Pada sidang-sidang penting, tokoh-tokoh Indonesia seperti I.R. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Pierre Spomo yang membahas tentang bentuk negara, nilai kedaulatan rakyat, dan juga nilai dari ketuhanan. Di mana hasil pada sidang tersebut yaitu lahirlah ideologi Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dan juga Piagam Jakarta sebagai konsensus awal. Pada saat sidang-sidang penting, debat yang paling krusial yakni membahas tentang sila pertama Piagam Jakarta, yang rumusan awalnya memuat 7 kata yang mengikat pemeluk Islam pada syariat. Untuk menjaga persatuan, para tokoh Islam pun setuju untuk menghapus 7 kata tersebut dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa yang disepakati oleh seluruh rakyat pada saat itu. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI sebagai pengambilan keputusan final. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan membentuk Presiden dan Wakil Presiden. Tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Pertanyaan terakhir Mas. Terakhir, tiga. Iya, pertanyaan ketiga. Nah, untuk pertanyaan ketiganya, ini mati HP-nya. Jadi saya. Pertanyaan ketiga, sebagai mahasiswa bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di sehari-hari kampus? Ya simpel aja, sila pertama ketuhanan, ya cukup ibadah. Terus sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Simpel aja, kalian cukup pay respect terhadap orang lain. Gak harus yang lebih tua ya, ke teman sendiri pun bisa. Terus sila ketiga persatuan ya gak usah gendut lah. Sila keempat itu musyawarah ya, kalian diskusi tugas ya itu masukannya udah diskusi dan bermusyawarah itu. Terus keadilan ya tadi udah aku bilang ya, jangan menerapkan nepotisme. Oke, selanjutnya. Kalau dari aku sama sih jawabannya sama Nova. Oke. Saya kan Pancasila ada 5 nilai. Nah yang pertama itu ketuhanan dan keadilan.
itu bisa kita lakukan dengan menjalankan ibadah kita. Nah, yang kedua itu kematian yang berada. Itu bisa kita jalankan dengan mengetahui etika pada dosen, pada sama mahasiswa dan lain-lain. Yang ketiga itu foto Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus satu dan berikat. Lalu yang keempat itu beribadah. Ya, jawaban itu pokoknya intinya kita harus ketika ada suatu masalah kita harus bermusyawarah dan bukan berjalan sendiri. Lalu untuk yang kelima kita harus berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Negara Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memerlukan proses yang sangat panjang, di mana ketika Jepang sudah mulai kalah dari perang, Jepang mulai mengubah strateginya dengan menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada saat itu dan mulai membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan negara merdeka. BPUPKI menjadi forum pertama bangsa Indonesia yang membahas tentang dasar negara. Pada sidang-sidang penting, tokoh-tokoh Indonesia seperti I.R. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Pierre Pomo yang membahas tentang bentuk negara, nilai kedaulatan rakyat, dan juga nilai dari ketuhanan. Di mana hasil pada sidang tersebut yaitu lahirlah ideologi Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dan juga Piagam Jakarta sebagai konsensus awal. Pada saat sidang-sidang penting, debat yang paling krusial yakni membahas tentang sila pertama Piagam Jakarta yang rumusan awalnya memuat 7 kata yang mengikat pemeluk Islam pada syariat. Untuk menjaga persatuan, para tokoh Islam pun setuju untuk menghapus 7 kata tersebut dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa yang disepakati oleh seluruh rakyat pada saat itu. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI sebagai pengambilan keputusan final. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan membentuk Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan negara sebagai negara kedaulatan Republik Indonesia. Keputusan ini menjamin negara Indonesia lahir sebagai negara yang modern, berdaulat, bersatu, dan inklusif. Jadi, lahirnya NKRI bukan hanya sekedar peluang kosong karena Jepang kalah, tapi hasil dari deliberasi, kompromi, dan kesepakatan lintas tokoh antar bangsa. BPUPKI menjadi fondasi ideologis dan konstitusional yang membuat Indonesia berdiri kokoh sampai hari ini. Dari sidang BPUPKI tahun 1945 lahir dan gagasan besar berupa Pancasila. Sidang pertama BPUPKI menjadi tempat berkumpulnya para tokoh bangsa dengan berbagai pandangan dan latar belakang. Mereka berdiskusi, berdebat, lalu mencari jalan tengah agar semua bisa diterima.
Dari perbedaan pandangan itu, lahirlah Pancasila, kompromi sosial dan politik antara berbagai golongan yang mencerminkan semangat gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Setelah proklamasi, semangat persatuan itu terus dicerminkan dalam sidang PPKI. Dalam sidang tersebut, rumusan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah suatu penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Melalui keputusan itu, para pendiri negara menegaskan bahwa Indonesia berdiri untuk semua golongan tanpa membedakan agama atau suku bangsa. Tapi setelah 8 dekade berlalu, bagaimana nilai politik di masa sekarang? Secara sosial, Pancasila menjadi fondasi hubungan antar individu dan juga kelompok. Nilai kemanusiaan mendorong empati, persatuan menjaga harmoni, dan keadilan sosial merupakan tujuan bersama. Bagi generasi saat itu, Pancasila bukannya menjadi bagian dari sejarah. Nilainya bisa menjadi panduan bagi kita untuk memahami dan menyelesaikan berbagai masalah sosial. Contohnya, semangat gotong royong bisa diwujudkan melalui kegiatan sosial ataupun kerjasama tim. Sedangkan nilai keadilan sosial bisa diperjuangkan melalui kegiatan di kampus ataupun inovasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Fenomena intoleransi, ujaran kebencian, dan ketimpangan ekonomi menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dihafal, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan sosial yang kita hadapi saat ini itu jauh lebih rumit dibandingkan pada masa perumusan Pancasila dahulu. Kita harus globalisasi dan kesannya mati sosial saat ini, nilai Pancasila sering tersisih karena kepentingan pribadi dan perbedaan pandangan di masyarakat. Pancasila lahir dari semangat persatuan di tengah perbedaan dan kegiatan hidup sebagai pedoman sosial bangsa itu. Dari ruang sidang ketua PKI hingga sehari-hari, semangat yang sama terus berkembang bahwa bangsa Indonesia berdiri karena kita saling menghargai. Hari ini, tugas kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, meneruskan perjuangan para tokoh untuk semangat berdialog, berdiskusi, menegakkan keadilan, dan terus menjaga persatuan. Kita ketahui bahwa Pancasila pada dasarnya tapi juga cermin nanti kehidupan sosial bagi bangsa ini.